Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya kita nyambung, bab majaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tawadhu'? Tawadhu' adalah rendah hati, lawan daripada kesombongan. Ya, kesombongan dalam hal apapun adalah tercela dan manusia tidak diperbolehkan berlaku sombong. Dan di antara dosa pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesombongan, yaitu kesombongan iblis ketika ia menolak untuk sujud kepada Adam padahal Allah telah memerintahkannya. Iblis menyombongkan diri karena merasa ia terbuat dari api yang menurutnya api itu lebih baik daripada tanah. Dan kesombongan pula yang menghancurkan umat-umat terdahulu, termasuk juga para penguasa-penguasa yang telah dihancurkan oleh Allah, semisal Fir'aun dan Namrud. Ini kesombongan ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah, biji atom. Jadi kesombongan itu adalah akhlak buruk, akhlak tercela yang sangat dilarang untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita akan melihat ketawaduan Rasulullah SAW di dalam seluruh akhlaknya dan kehidupannya serta dalam interaksinya dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kita akan melihat bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW dan ada beberapa hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah, sebutlah diriku Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jadi di antara bentuk ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah SAW adalah beliau tidak berkenan dan tidak suka dipuji secara berlebihan. Ya, kalaupun puji-pujian yang beliau sukai, beliau lebih suka disebut dengan Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, Muhammad hamba Allah dan utusannya. Itu gelar yang paling beliau sukai. Dan beliau melarang kita umatnya memujinya secara berlebihan, apalagi seperti pujian-pujian yang disampaikan oleh kaum Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Sebagian mereka menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan dan menisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Isa, padahal beliau hanyalah manusia yang dimuliakan Allah dengan kenabian. Tidak lebih dari itu ya. Atau juga menisbatkan Isa sebagai putra Allah. Wa qalatin nasara, ya, kalimat Isa binullah, Isa itu adalah putra Allah ya. Ini kalimat-kalimat yang mengurangi kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci ya. Tetapi Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, sehingga memang ya dilarang memuji secara berlebihan. Kalau kepada Rasul saja beliau melarang kita memujinya secara berlebihan, melebihi batas kehambaan dan batas kerasulannya. Tentu kepada selain Nabi
ya tentu kita tidak boleh melebih-lebihkan. Jangankan sampai menisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada manusia gitu ya, menisbatkan sifat-sifat yang sama persis dengan Rasul saja tidak mungkin ya, karena manusia yang mulia itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, karenanya kalau kita membaca salawat-salawat, pujian-pujian yang isinya pujian-pujian kepada Rasul, maka hendaknya kita jangan sekedar mengikuti teks Arabnya. Kenapa? Yang pertama, kadang-kadang apa yang kita dengar ya, karena kita bukan telinga orang Arab, itu yang kita tangkap biasanya tidak pas sesuai teks Arabnya. Satu, sehingga ada kesalahan kadang ya, yang bukan pujian untuk Nabi disebut pujian untuk Nabi. Ada lagu nyanyian itu isinya nyanyian percintaan, Pak, diimpor ke Indonesia dijadikan lagu pujian untuk Nabi. Ini repot ya, ada itu ya. Apa diantaranya ya, ada lagu namanya Nawarti Ayami, dulu terkenal tuh, Nawarti Ayami. Nawarti artinya engkau menyinari, Ayami hari-hariku, tapi kalimatnya menggunakan kalimat ti. Nawarti, ti kamu itu kamu perempuan. Saya pernah searching di YouTube gitu, saya cari ada video klipnya ya, persis lagu percintaan Indonesia itu. Nah ini yang repot ya, jadi kita gunakan hal-hal seperti itu, ini kan tidak tepat ya. Kemudian juga ketika yang kita tangkap itu tidak sesuai dengan kalimat Arab aslinya, maka akan menimbulkan perubahan makna ketika diikuti. Dan itu banyak teksnya Arab tapi ditulis pakai bahasa Indonesia, yang baca, yang melantunkan tidak paham bahasa Arab, berubah maknanya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, sebelum kita melantunkan salawat-salawat dan puji-pujian itu yang di luar yang dibuat oleh Rasul ya, yang dibuat digubah oleh manusia, maka hendaknya kita pelajari dulu isinya, artinya apa. Jangan sampai kita kemudian ya, ikut-ikutan melantunkan puji-pujian yang ternyata itu adalah puji-pujian yang dibuat oleh orang-orang Syiah misalkan, yang pujiannya pasti melebih-lebihkan. Nah ini yang kita hindari ya. Jadi perlu step-step itu harus dilalui supaya kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW lebih suka dipanggil dengan Abdullah wa Rasuluh, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa beliau suka disebut dengan gelar Abdullah, abduhu ya, hamba Allah? Karena di dalam Al-Quran ya, beberapa kali juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar tertinggi kepada Nabi itu sebagai abdun, hamba. Contohnya ketika Allah mengungkapkan tentang kisah Isra dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah tidak menyebut dengan sebutan yang lain tapi bi abdihi ya, Maha suci zat yang memperjalankan hambanya ya. Nah itu gelar yang disukai Nabi. Kenapa? Karena gelar itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga kita sebagai seorang muslim, sebenarnya gelar yang paling mulia adalah ketika Allah itu memanggil kita, menyebut kita, dan mengakui kita sebagai hambanya. Itu gelar paling indah ya. Sementara gelar yang lain kan gelar duniawi, Pak, profesor, doktor, master, apapun itu gelar dunia ya. Tapi kalau kita dipanggil, disebut nama kita, dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, hamba Allah, diakui kehambaan kita, itu gelar yang paling mulia dan luar biasa ketinggian derajat seseorang yang disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah inilah gelar yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini yang patut untuk kita kejar itu ini. Bagaimana supaya Allah itu ya, mengakui kehambaan kita, mengakui penghambaan kita kepadanya ya.
Kalaupun manusia nggak mengakui nggak masalah, yang penting Allah mengakuinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua dari bab ini dari Anas bin Malik. Anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajah. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku memiliki hajat kepadamu. Faqala, maka Rasul bersabda, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Ya, duduklah engkau di jalan manapun di kota Madinah ini yang kamu pilih, maka aku akan duduk bersamamu. Nah, di sini kita lihat Rasul itu tidak pernah menolak undangan, ajakan, permintaan siapapun. Tidak pilih-pilih. Siapakah yang minta pertolongan, siapa yang minta fatwa, siapa yang minta solusi, walaupun hanya seorang perempuan biasa seperti dalam hadis ini, yang tidak diketahui siapa namanya, apa kedudukannya, apa kemuliaannya, apa sumbangsihnya untuk Islam. Tapi ketika ia datang kepada Rasul memiliki hajat, mungkin ingin bertanya tentang masalah agama, mungkin ingin meminta solusi terhadap persoalan hidupnya, yang ini menunjukkan bahwa wanita ini ingin berbicara empat mata dengan Rasul dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Maka Rasul katakan, silahkan engkau pilih ya, di tempat manapun di kota Madinah ini yang engkau sukai, maka aku akan mendatangimu dan duduk bersamamu. Di sini maksudnya bukan duduk berkholwat berdua, bukan, tapi di satu tempat di tengah keramaian yang kira-kira kalau ngobrol bareng orang itu nggak mendengar pembicaraannya. Kalau kholwat jelas tidak boleh ya. Nah, ini juga Rasul itu orang yang amat sangat menjaga diri dari fitnah, yang dulu pernah kita sampaikan. Jangankan dengan perempuan lain yang bukan siapa-siapanya, dengan istrinya saja, ketika Sofiyah mengantarkan bekal ke masjid karena Rasul sedang iktikaf, Rasul keluar, ada serombongan sahabat yang lewat, maka Rasul berteriak karena suasana malam gelap. Ya, Rasul berteriak, ya, ketahuilah bahwa ini adalah Sofiyah istriku. Padahal sahabat nggak mungkin berprasangka buruk kepada Nabi. Nah, itu Rasul. Nah, di sini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadhu. Beliau memenuhi panggilan siapapun yang memiliki hajat kepada beliau, baik laki-laki atau perempuan, ya, kecil ataupun besar, muda ataupun tua, budak ataupun orang merdeka, beliau layani selayaknya beliau melayani orang-orang yang terdekat dengannya. Nah, itu diantara ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, Pak, ini orang luar biasa ya, tawadu. Dia nggak melihat, dia tidak membeda-bedakan antar siapapun. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, jamaah rahimakumullah, dari Anas bin Malik, qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi wa kana yauma bani Quraidah ala himarin makhtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lif. Anas mengatakan Rasulullah SAW itu terbiasa menjenguk orang yang sakit, menyaksikan jenazah, kemudian menunggangi himar, keledai, kemudian memenuhi undangan budak. Dan pada hari perang Bani Quraidah beliau menunggangi seekor keledai yang talinya terbuat dari kulit, begitu pula di atasnya ada pelana yang terbuat dari kulit yang kasar. Nah, di sini semua menunjukkan tentang ketawaduan Nabi. Pertama, beliau orang yang selalu terbiasa menjenguk orang yang sakit, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, muslim ataupun kafir, ya. Beliau selalu menyempatkan diri untuk menjenguk orang yang sakit. Bahkan beberapa kali ada orang yang sakit didakwai kepada Islam, masuk Islam. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak membeda-bedakan diri dengan siapapun, ya, dan selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Beliau juga menyaksikan jenazah, artinya menyaksikan, mendoakan, ikut mengkafani dan juga mengantarkan sampai dengan ke kuburannya. Wayar kabul himar, menunggangi keledai. Keledai itu termasuk tunggangan yang paling rendah. Ya, jadi
semiskin-miskinnya orang itu tunggangannya adalah keledai. Ya, ini Rasulullah SAW artinya nggak malu gitu naik keledai. Ya, karena para bangsawan tidak mungkin mau naik keledai. Ya, mereka pasti naik kendaraan-kendaraan yang mewah, unta-unta yang paling bagus, kuda-kuda yang paling bagus. Kalau perlu dikasih kereta yang sangat mewah, itu biasanya para bangsawan demikian. Tapi Rasulullah SAW beliau mau menaiki himar. Ya. Kemudian beliau juga memenuhi undangan al-abd, yaitu hamba sahaya. Diundang seorang hamba sahaya pun, ya beliau pun memenuhi undangannya, nggak beda-bedain. Begitu pula disebutkan ketika perang Bani Quraidah, ya kita tahu Bani Quraidah itu adalah komunitas Yahudi terakhir yang tinggal di kota Madinah, karena yang dua sudah diusir, Bani Qainuqa diusir, Bani apa yang satu lagi Nadir juga diusir Nabi. Ini Bani Quraidah. Bani Quraidah ini berkhianat, ya, bersekongkol dengan Yahudi Khaybar dalam perang Ahzab untuk memerangi kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Karenanya kemudian Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk mengepung Bani Quraidah. Setelah sekian hari mereka menyerah dan mereka minta supaya keputusan hukuman mereka diserahkan kepada sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz dulu merupakan kolega di dalam berbisnis dan lain sebagainya. Maka Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan. Apa keputusannya? Mengeksekusi semua kaum lelaki yang dewasa. Ya. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, engkau telah memutuskan sesuai dengan keputusan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dieksekusi, Pak, tidak kurang 500 orang laki-laki. Sementara yang perempuan dan yang anak-anak, ya, mereka yang menjadi tawanan akhirnya. Nah, itu salah satu di antara kisah, ya, akhir dari Yahudi di kota Madinah karena pengkhianatan mereka. Karena pengkhianatan mereka itu sangat berbahaya, sangat memungkinkan menimbulkan kebinasaan bagi seluruh kaum muslimin di kota Madinah, laki-laki ataupun perempuan sampai anak-anak. Karena mereka sebagian sempat menyerang kaum perempuan, walaupun akhirnya kemudian berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, ini kemudian jamaah rahimakumullah, beliau di masa perang Bani Quraidah ini beliau menunggangi seekor himar, keledai, yang ikatan talinya itu, tali kekangnya terbuat dari kulit binatang yang disamak, ya, dan sudah artinya itu adalah sebuah tali yang biasa, dan juga di atasnya digelar ikafun min lif, ya kulit lagi, kulit binatang ditaruh di atas seperti pelana, tapi juga kualitasnya kualitas yang biasa. Jadi Rasul, ya, padahal ini kan lagi perang gitu. Perang itu kan orang lumrahnya naik kuda atau naik unta gitu. Tapi beliau, ya begitulah kebersahajaan dan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzis syair wal ihalatis sanikhah fayujibu wa laqad kana lahu dir'un inda yahudi fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Anas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang kepada jamuan makanan yang makanannya itu roti yang terbuat dari gandum. Kita sudah pernah sampaikan, syair itu adalah gandum kualitas paling rendah, ya. Wal ihanatis sanikhah, dan lauknya adalah minyak zaitun yang sudah berubah baunya, berubah warnanya karena sudah terlalu lama. Jadi mungkin kalau kita udah tengik-tengik gitu, Pak. Kalau dulu belum ada expirednya, tapi Rasul datang, beliau mendatangi undangannya, ya. Walaqad kana lahu, dan beliau memiliki dir'un, baju besi, baju perang yang berada di sisi orang Yahudi. Beliau tidak memiliki uang untuk menebusnya sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nggak pilih-pilih. Kan ada orang modelnya kalau diundang, siapa yang ngundang? Oh, kalau orang kaya berangkat, makanannya enak. Kalaupun ngeluarin sumbangan nggak rugi, dapatnya lebih banyak,
lebih kenyang pulangnya. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Ya, terkait makanan walimah jemaah rahimahullah, Rasul mengingatkan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan paling buruk itu makanan walimah. Kenapa demikian? Ya, kalau yang diundang cuman orang-orang yang kaya, yang miskin-miskin gak diundang, maka makanan walimah itu menjadi makanan yang buruk. Karena walimah itu kan pesta, makan-makan. Yang butuh makan itu orang yang miskin. Karenanya ketika kita menggelar walimahan, target kita adalah berbagi makanan kepada orang-orang miskin, sebenarnya itu dasarnya. Ya, dan kepada tetangga-tetangga sekitar untuk mengumumkan pernikahan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, nah, di sini luar biasa ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sampai meninggal dunia tidak mampu menebus baju besinya yang ada di orang Yahudi, sampai nanti Abu Bakar lah yang kemudian melunasinya. Ya, memang diceritakan Rasul pernah membeli, dikatakan sih membeli, ada yang mengatakan menggadaikan baju besinya dengan 20 sa' gandum. Jadi untuk bahan makanan. Ya, Rasul tidak bisa menebusnya sampai meninggal dunia karena memang tidak memiliki. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah dari Anas bin Malik. Dia berkata, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qadifatun la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Kata Anas, Rasul berangkat haji. Beliau menunggangi rahlin rathin, yaitu pelana yang rathin, sebuah pelana yang diletakkan di atas unta untuk dudukan, ya. Dan rathin itu artinya yang sudah usang, barangnya sudah terlalu lama jadi udah usang, udah jelek, tapi itu beliau pakai. Wa alaihi qatifatun, di atasnya terdapat kain untuk selimut yang kasar, ya, yang harganya kira-kira setara dengan 4 dirham. 4 dirham ya nggak mahal, nggak sampai 400.000. Untuk ukuran sebuah kain itu ya masih kain biasa di masa itu, ya, bahkan termasuk tergolong kain yang kurang bagus, ya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tidak terdapat riya dan tidak terdapat sum'ah. Riya itu pamer, pengen dilihat oleh orang. Riya dari kalimat ro'a yara, melihat, pengen dilihat orang. Riya. Sum'ah dari kalimat sami'a yasma'u, mendengar, pengen didengar orang. Oh, udah haji, oh udah pulang haji, oh ya itu maksudnya. Ya. Jadi Rasul di antara doanya dalam berhaji adalah Allahumma ja'al hajjan, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini sebagai haji yang tidak dicampuri dengan riya dan dengan sum'ah. Maka maksudnya adalah haji yang mabrur, yang semata-mata dilakukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik jamaah rahimakumullah, ya, di situ kita melihat tentang kesederhanaan, ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.